Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah Kaisam doakannya lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang bermemajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Guys, Kaisam bahas yang itu, yang disatin itu Kaisam. Weh, kemarin itu padahal Kaisam ada disatin loh ya. Kok Kaisam enggak nyaksiin ya? Padahal kemarin itu Kaisam itu ada disatin loh, sore itu. Kok kejadiannya disatin? Kok nggak nemu kayak gitu sama itu? Padahal Kaisam makan dongsoy disatin itu coy. Makanya ada kejadian ya di Bang Hang Seng, apa di plaza yang kayak Kaisam datengin ya kemarin itu. Nah rame-rame tuh coy. Nggak kelihatan ya kena sinar ya. Ya wis Kaisam ceritain aja ya. Jadi cuy, ceritanya kemarin itu ada perampokan ya di Bang Satin ini di Plaza Fortune City One. Fortune City One tuh di mana sih cuy di Satin tuh, yang di exit A itu bukan sih plazanya? Kalau itu Kaisam sering datang sih ya di situ. Di atasnya tuh kan ada dongsoy ya, ada makan es durian itu Kaisam suka itu. Mantap, is the best. Jadi di Fortune City One Satin ya. Ini ada perampokan di Bang Hang Seng cuy. Jadi Hang Sengnya tuh ada di sebuah plaza ya. Di situ Bang Hang Sengnya tuh ada di sebelah plaza, pas tikungan kayak gitu ya cuy ya. Nah rame. Ini kejadiannya di jam 5 sore cuy. Tapi pelaporan polisinya ini eksekusinya ini di jam 5.15. Jadi ada waktu 15 menit si rampok ini merencanakan untuk mengambil uang di Hang Seng. Kayak Disam kira sih di ATM-nya ya. Ternyata ini di banknya cuy. Masuk ini Pramnya ini. Mr. Pram ini ya. Kita sebut aja Mr. Pram. Nanti YouTube-nya tit gitu kan. Jadi kejadiannya kemarin tanggal 2 hari Senin di jam 5. Ini ada seorang laki-laki yang menggunakan kaos putih, celana hitam, pakai topi baseball NBA itu loh. Nah warna hitam, terus pakai sepatu putih. Jadi hitam putih, pakai masker cuy. Nah dia masuk nih di Bang Hang Seng yang ada di Fortune City One Plaza. Dia duduk nih cuy di dekat konter nomor 4. 1, 2, 3, 4 kayak imigrasi itu loh, ada nomor 1, 2, 3, 4 ya kan. Loket nomor 4. Awalnya itu dia memperhatikan situasi nih cuy. Iya kan? Oh begini, oh begini, oh begini ya kan. Di 15 menit setelah dia duduk di nomor 4, dia ini mulai melakukan aksi di mana ada petugas di situ yang lewat dari belakang. Dia nyergap ini lehernya pakai pisau daging itu loh cuy. Nah melukai sedikit nih si mbaknya. Nah bawa si korban ini dari belakang ya, disekap begitu kan. Nah dia membawa si petugas Hang Seng ya kan. Itu umurnya 25 tahun petugasnya. Dibawalah ke loket 1 cuy. Nah di mana di situ dia ngomong nih sama petugas loketnya, kamu kasih duit saya cepetan kayak gitu kan, menggunakan bahasa Kantonis. Jadi dia ini dugaannya itu pria Tiongkok yang bisa bahasa Kantonis. Dia ngomongnya pakai bahasa Kantonis. Fighti lah, pengojin, fighti gitu kan. Sambil begini nih, sambil nyekap simbanya. Akhirnya di loket 1 dia berhasil menguasai uang sebesar 150.000 Hong Kong dolar coy. Sekitar 300 juta ya. Itu di loket 1. Ya kan petugasnya saking panik itu kan, temannya udah agak sedikit ada merahnya gitu kan di lehernya. Akhirnya dia memberikan $1 Cina, $2 Amerika, 3 uang Hong Kong senilai 150.000 Hong Kong dolar. Dikasihkanlah ke apa namanya laki-laki ini. Terus dia bergeser lagi cuy ke loket 2. Ke loket 2, fighty ya kan. Wah situasinya udah tegang ya kan. Orang-orang di sekitarnya pada melongo, bingung apa yang harus dilakukan ya kan. Karena ada mbaknya nih yang disandra, umurnya 25 tahun petugas ininya, apa namanya banknya ya. Di loket 2 dia berhasil menguasai uang sebesar 250.000 Hong Kong dolar cuy. Jadi 500 juta tuh di loket 2. Berhasil juga semuanya dolar Hong Kong kalau yang di loket 2. Dikasihkan lah ya. Duitnya kayak apa Kaisam? Iya begitulah. Totalnya itu 370.000 Hong Kong dolar cuy. Sekitar 600-700 juta ya. Wah, bisa beli Fortuner Kaisam. Akhirnya dia masukkanlah tuh ke tasnya. Nah, itu pisau yang dikeluarkan itu dari bungkusan apa namanya kertas, cuy. Jadi dia memang udah sengaja gitu kan.
Dia berhasil membawa uang 370.000 Hong Kong dolar, sekitar 700 juta. Terus dia meninggalkan TKP, kabur, dan sekarang masih buron, cuy. Wah, semua imigrasi ini udah pada apa namanya melakukan red notice ya, cuy. Kayak si Dwi Astuti itu red notice. Dia pakai masker, nunduk aja ya kan, laki-laki. Nah itu ya, jadi dugaannya tuh pria Tiongkok karena menggunakan bahasa Kantonis, cuy, katanya. Dan si petugasnya ini yang Hang Seng ini dibawa ke rumah sakit untuk perawatan karena yo pasti shock ya kan. Terus juga ada luka, cuy, di sini. Tuh ya, segitunya tuh kalau misalkan apa perbatasan disuruh masuk ya kan, banyak turis-turis yang ya kan. Jadi masuk ke Hong Kong itu ada udang di balik rejek gitu kan. Jangankan itu Tiongkok, teman-teman kita juga banyak tuh yang datang ke Hong Kong alasannya turis, tiba-tiba di sininya cuci piring. Wah, itu mah suami saya, Kaisam, sengaja saya masukin ke Hong Kong biar jadi pekerja ilegal. Ya mereka modus-modus teman kita kayak sama nyindir aja, ya memang kenyataannya begitu ya kan. Makanya Kaisam gembar-gembor korban TPPO diketawain sama garangan-garangan resmi. Tahu apa ya Tisam TPPO? Iya, karena memang ada yang benar-benar korban TPPO, ada yang sengaja men-TPPO sendiri gitu di sini, ya kan? Alasannya korban, jadi minta paper. Pak, saya korban Pak, ditipu Pak, pekerjaan di sini Pak. Ujung-ujungnya jadi paper. Padahal yang masukin siapa? Istrinya sendiri. Yang masukin siapa adalah oknum-oknum orang di luar sana. Iya nggak sih? Ya mau nggak mau ya kita harus mengakui kenyataannya seperti itu kan. Nah jadi sekarang itu pencurinya itu masih buron ya cuy, masih dalam pencarian polisi. Kok nekat ya cuy ya. Nah sekarang itu banyak ya, bahkan yang menjadi senjata untuk yang lagi viral ya di Hong Kong itu pisau gitu kan. Ini bermula waktu pertama kali yang di Diamond Hill itu ya, yang Tomboy sama Femme itu kan sampai meninggoy. Nah itu dimulainya dari situ. Tidak bisa membedakan mana yang gila beneran atau yang pura-pura gila. Semuanya karena apa? Duit. Pasca Covid semuanya diblok ya kan. Banyak orang yang kehilangan kerjaan, banyak orang yang apa namanya tidak bisa mempertahankan hidupnya karena kan hidup di luar negeri itu kan semakin mahal ya. Iya nggak cuy? Aduh. Jangankan itu, banyak tuh di penjara tuh orang-orang yang mencurai juga. Aduh, Kaisam udah nggak bisa ngomong ya cuy ya. Jadi kejadiannya seperti itu ya. Jadi si perampok ini sengaja duduk dulu, membaca situasi, akhirnya bisa nyergap ini si petugasnya, kelolosan. Padahal di situ banyak orang ya. Tapi ya namanya takut gimana? Nah, terus akhirnya saksi matalah yang membantu poking. Polisi datang, investigasi. Yakin nggak dia bisa ketangkep? Bisa. Polisi Hong Kong itu keren, mantap, is the best. Ini misalkan buron 1 hari ya. Nanti juga ada beritanya lagi nih naik. Sudah ketangkap, ya kan? Ketangkap di penjara, tapi dia udah dapat 700 juta Kaisam. Tapi tidak boleh dicontoh, ya kan? Banyak asumsi-asumsi, namanya juga hukum Hong Kong cuma segini, paling dijaminkan keluar, nanti kita ditempuh paling sel prodeo nggak lebih dari 1 tahun, ya kan? Tapi kan kita punya duit gitu kan, kita bisa menguasai, bikin rumah orang tua, bikin rumah ini, hasil apa? Mencurai, ya nauzubillah min dalik, ya kan? Masa kita harus membuat kaya dengan harta orang lain? Ya nggak boleh, ya kan? Oke. Nah, semoga aja untuk yang masih panjang tangan nih, teman-teman kita ya kan, teman-teman kamu kali, bukan teman Kaisam. Jadi kalian tuh harus tahu juga cuy. Jadi ATM, misalkan kakek kalian ya kan, itu kalian itu kan ngambil ATM-nya, misalkan kakek kalian tuh berpikir, saya pinjem dulu deh, nanti gajian dimasukin lagi, saya utang lah ibaratnya. Utang diam-diam itu bukan utang ya, itu mencurai namanya. Kalian tuh harus ingat cuy, si kakek ini punya anak. Di mana ATM itu saat kita ambil duit, laporannya ini masuk juga ke anaknya. Jangan sampai ini menjadikan kecurigaan, langsung ngecek mutasi ke banknya bapaknya, siapa terduganya? Yo, nggak ada lagi. Yang menjaga bapaknya siapa? Yang menjaga ibunya siapa? Ya kita. Terduganya gampang banget untuk apa nangkap kalian gitu kan. Jadi kalian tuh jangan otak-otak penjahit gitu ya. Kita bisa hidup dengan gaji kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kaisam doakan semoga yang masih mengandalkan keringat berkahnya, semoga Allah menjaga harta kita,
Semoga Allah mensukseskan kita, semoga Allah membahagiakan kita lahir batinnya. Kita selalu selamat, sehat, rosa, kuat, diterpa ujian berapapun, semoga kita masih tetap tegar dan bisa menjunjung kejujuran. Mantap, is the best. Iya nggak sih? Nah, itu mungkin sharing Kaisam hari ini yang berita viral ya. Jadi belum ketangkap ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buronan ini kayak buronan teman kalian yang nipu-nipu bank kalian. Belum ketangkap. Bye-bye.